Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, "Hai, anakku, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Tertulis dalam kitab Markus 2 ayat 5 dan 11, kata kunci renungan pada malam ini adalah kepenuhan hidup. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Terambil dari kitab
Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, orang dapat mengambil banyak jalan yang salah, namun hanya ada satu jalan yang benar. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, seorang wanita pekerja sosial bercerita kepada rekan-rekannya tentang seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah perkampungan kumuh. Tubuhnya hampir tak berbentuk setelah ditabrak sebuah mobil beberapa bulan sebelumnya dan ia belum menerima perawatan medis yang sesuai. Walaupun bukan bagian dari tugasnya, ia membawa anak itu kepada seorang ortopedis, yang kemudian membedah kedua kakinya. 2 tahun kemudian, anak tersebut dapat berjalan memasuki kantor sang pekerja sosial tanpa menggunakan tongkat. Ia telah benar-benar sembuh. Keduanya saling berpelukan. Seandainya tidak ada lagi hal lain yang saya capai dalam hidup ini, kata sang pekerja sosial kepada dirinya sendiri, saya telah membuat sebuah perubahan nyata, paling tidak dengan satu anak ini. Ia berhenti sebentar, kemudian berkata kepada rekan-rekannya, peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Menurut kalian, di manakah anak itu sekarang? Sebagian teman-temannya berpendapat bahwa ia mungkin telah menjadi guru, dokter, atau pekerja sosial. Dengan sangat sedih, wanita itu menjawab, "Tidak. Ia kini masuk penjara karena telah melakukan satu kejahatan terkejam yang dapat diperbuat oleh manusia. Saya memang mengajarinya untuk dapat berjalan lagi, namun tidak ada yang mengajari dia kemana harus berjalan. Oleh sebab itu, kita harus mengarahkan orang kepada Yesus. Melalui Dia, mereka yang memiliki tubuh, impian, rumah tangga, dan hati yang hancur akan menerima kepenuhan hidup. Hiduplah bijaksana dan beriman. Hari ini kita akan membahas tema, Hiduplah bijaksana dan beriman. Mengapa tema ini sangat penting? Karena ada banyak orang yang bodoh tak beriman yang kita jumpai saat ini yang membuat celaka atas hidupnya. Untuk menghadapi orang bodoh itu kita perlu belajar dari orang yang bijaksana yang punya iman agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kita membaca Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 secara mendalam, maka kita akan menemukan kata kunci dalam perikop ini adalah kata berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bagaimana kita harus berjaga-jaga dapat dibaca pada ayat 1 sampai 12. Dan inti dari 12 ayat tersebut adalah kita termasuk orang yang bijaksana ataukah orang yang bodoh. Seringkali yang menganggap diri bijaksana adalah yang bodoh, sedangkan yang dianggap bodoh adalah yang bijaksana. Di tengah dunia yang demikian, di manakah kita bisa menempatkan diri di posisi yang tepat? Ayat 12 menyatakan, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa di titik terakhir yang menjadi poin adalah bagaimana seseorang berelasi dengan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan katakan. Bagaimana dia menjadi milik Tuhan di mana Tuhan menjadi gembalanya, bagaimana mereka bersekutu. Mengapa perikop ini menekankan berjaga-jaga? Pertama, karena dunia ini berubah dengan cepat dan memberikan kesusahan dan banyak penderitaan serta masalah. Ketika manusia berhadapan dengan berbagai pergumulan,
Ada satu ciri yang perlu diwaspadai di dalam kita menjadi bijak, yaitu mau meringankan atau mengentengkan semua problematika hidup. Manusia mengalami kelelahan, sedangkan dia suka hidup dalam kenikmatan, atau ciri hidup hedonis. Manusia berdosa selalu berusaha mendapatkan keinginannya tanpa perlu capek. Manusia ingin menjadi Tuhan tanpa melalui proses. Jawaban dunia atas segala permasalahan yang ada adalah manusia semakin acuh tak acuh. Inilah semangat pertama dari orang yang mengentengkan situasi. Kedua, karena dunia tidak mau berpikir secara komprehensif atau totalitas, melainkan secara pragmatis, menganggap gampang dan baru dipikirkan di kemudian hari. Semakin hari manusia berdosa akan menggarap dosanya dengan semakin besar. Manusia yang mencari gampangnya akan cenderung untuk merugikan orang lain. Semangat seperti ini dibangun melalui tekanan-tekanan yang digambarkan sebagai sosialitas yang bersifat dosa, yang disebut sebagai humaniora. Keadilan dan kebenaran tidak lagi ditegakkan karena ditutupi oleh pragmatisme sosial. Ini merupakan gejala yang sangat berbahaya saat ini. Contohnya, penjara diganti istilah menjadi lembaga permasyarakatan, berarti filosofinya berubah. Yang semula berarti tempat hukuman bagi orang yang berbuat dosa menjadi tempat untuk memanusiawikan orang yang berbuat dosa, sehingga muncullah kamar penjara yang berfasilitas kamar hotel bintang 5. Dari perikop ini kita mendapatkan dua pelajaran hidup bagi kita, yakni pertama, melihat kehidupan manusia yang bodoh tanpa beriman, dan kedua, melihat manusia yang bijaksana dan beriman. Bagian pertama dari sifat manusia adalah bodoh dan tak beriman. Hal ini digambarkan sebagai gadis-gadis yang bodoh dalam teks hari ini. Bagaimanakah ciri-ciri orang bodoh yang tak beriman itu? Pertama, mereka mengentengkan problematika yang sedang mereka hadapi. Di satu pihak mereka sadar bahwa mereka harus menyalakan pelita mereka untuk mereka bertemu dengan sang mempelai laki-laki. Tetapi di lain pihak mereka tidak mau direpotkan dengan membawa perlengkapan tambahan, yaitu cadangan minyak. Ketika mempelai datang, gadis-gadis bodoh tersebut masih juga tidak memakai cara susah, yaitu pergi membeli minyak, melainkan mereka minta kepada gadis-gadis yang bijaksana. Sifat jelek seperti ini banyak dilakukan sampai dengan hari ini. Orang yang tidak mau susah selalu minta orang lain untuk berbagi dengannya, dan orang yang tidak mau berbagi disebut sebagai orang yang salah. Alkitab justru menyatakan untuk tidak perlu berbagi dengan orang yang demikian. Kita patut menolong orang yang sudah berjuang habis tetapi tetap tidak mampu. Tetapi jangan menolong orang yang tidak mau berjuang tetapi mau enak. Tuhan ingin kita berbijaksana dengan memikirkan seluruh aspek hidup kita, atau secara komprehensif. Berani memikirkan semua kesulitan, berani bertanggung jawab untuk itu. Hal ini memang susah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dunia kita semakin hari semakin sama dengan gadis bodoh, yang tidak mau berjuang lebih keras dalam kesulitan tetapi menuntut orang lain untuk menjadi penolong. Pendeta Saint Ventong mengajarkan untuk kita menggigit bibir sendiri pada waktu kesulitan tetapi berbagi sebanyak-banyaknya dengan orang lain pada saat mendapat keuntungan. Inilah sikap orang yang bijak. Seseorang yang semakin pragmatis akan semakin tidak mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan akhir zaman. Semangat pragmatis akan melumpuhkan seluruh perjuangan hidup spiritualitasnya dalam menghadapi dunia.
Orang yang pragmatis semakin tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan dunia berdosa sehingga di banyak aspek dia terpaksa kompromi. Sebenarnya ketika kita takut mati pada saat itu kita sudah mati. Karena ketika takut mati kita akan berkompromi dengan dosa dan menjual hak kesulungan kita. Orang tidak pernah berpikir dengan dia menggadaikan iman, kesucian dan kebenaran dia sedang menjual keselamatannya kepada setan. Apakah kita termasuk orang yang diselamatkan, termasuk orang yang taat penuh kepada Tuhan, ataukah kita hanya main-main dengan iman kita? Sikap hidup komprehensif tidak bisa dicapai hanya dalam sehari melainkan dalam jangka waktu panjang. Peribahasa Tionghoa mengatakan, tentara diberi makan 1000 hari untuk menghadapi perang sehari. Untuk punya kekuatan melawan musuh diperlukan persiapan bertahun-tahun. Adalah terlambat kalau kita mau berpikir ketika kesusahan itu datang. Kita harus menghadapi kesulitan, tantangan agar kita bisa lulus dan memiliki kekuatan yang semakin besar. Kedua, hati yang tidak siap berhadapan dengan komitmen total. Setiap komitmen akan menuntut adanya pengorbanan yang besar, sehingga orang takut untuk berkomitmen. Contoh yang terlihat mencolok pada zaman ini adalah, pernikahan dianggap tidak perlu dipertahankan lagi. Manusia berdosa cenderung tidak mau komitmen total melainkan di tengah-tengahnya, tidak hitam maupun putih melainkan abu-abu. Inilah semangat relativistik. Orang yang tidak mau komitmen total tidak akan memikirkan habis maupun mempersiapkan habis karena selalu menganggap adanya jalan lain. Inilah semangat hidup dengan separuh hati. Hanya iman Kristen yang menyatakan bahwa bukan banyak jalan menuju surga tetapi hanya ada satu dan satu-satunya. Maka iman Kristen sangat dibenci orang. Iman Kristen menuntut adanya komitmen total, hati yang sepenuhnya, menyerahkan habis semua hidup. Itulah yang dinamakan penyerahan total. Dunia tidak mau ini. Gadis bodoh ingin sekali mendapatkan bagian dalam keselamatan di dalam Kristus, tetapi keinginannya tersebut tidak sepenuh hati sehingga mereka tidak bersiap sepenuhnya. Mengapa mereka tidak memikirkan bahwa minyak mereka bisa habis? Karena mereka berpikir tidak pernah memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam semua aspek. Mereka tidak menyangka kalau mereka sekali maju dan tidak bisa balik lagi. Kalau gagal berarti mati. Orang dunia akan komitmen habis untuk masalah dunia, untuk hal-hal yang bersifat dosa. Tetapi tidak demikian halnya dalam mengikut Tuhan. Ada orang Kristen yang mengaku mentuhankan Kristus tetapi tidak disertai dengan seluruh hatinya. Kata komitmen tidak memiliki komitmen di dalamnya alias kosong. Iman yang dimiliki juga iman yang kosong. Hal ini berarti menipu dirinya sendiri. Dan resiko terbesarnya adalah pada dirinya sendiri, yaitu mati. Dunia terus berubah dengan kecepatan yang semakin lama semakin tinggi. Akibat perubahan yang sangat cepat ini, manusia yang biasa bermain di tengah dunia akan mengambil sikap mengambang, membiarkan diri di bawah putaran arus yang semakin hari semakin kuat. Akibatnya dia akan kesulitan untuk mendapatkan pegangan yang kuat dan tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Kalau kita bisa memiliki pegangan yang kuat atau batu karang yang kokoh, maka ketika kesulitan datang kita tidak akan bergeming. Adalah celaka kalau yang dipegang adalah kerikil sehingga akan terlepas dan membuat orang hanyut kembali. Di tengah pusaran dunia yang semakin kuat, kita perlu berhenti di tengah-tengah pusaran agar tidak terlempar keluar.
As roda juga tidak boleh bergerak ketika roda bergerak. Jadi kita harus berada di pusat tata uas agar ikut terbawa dalam perubahan. Kita harus memiliki satu komitmen, mata yang terfokus, pegangan yang kuat, untuk dapat menghadapi dunia ini. Iman yang sesungguhnya adalah dengan terus beriman kepada Kristus sebagai sang mempelai laki-laki, tidak mau dibias oleh tawaran apapun dari dunia ini. Apa yang tertanam dengan indoktrinasi kuat dalam hidup kita tidak akan gampang digoyahkan. Seberapa kita fokus, seberapa kita tajam dan seberapa kita menyatakan ya atau tidak, itu akan menentukan kekuatan kita melawan tantangan dunia ini. Untuk memiliki kekuatan melawan dunia diperlukan komitmen total. Bagian kedua dari teks ini adalah gadis yang bijaksana dan beriman. Hal ini digambarkan oleh gadis-gadis yang bijaksana dalam teks hari ini. Pola hidup kedua inilah yang hendak kita tiru dan teladani agar kita bisa beroleh kehidupan yang kekal itu. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang bijaksana dan beriman? Pertama, orang yang berpikiran jauh ke depan, bukan berpikiran pendek. Mengapa 5 gadis bijaksana ini membawa pelita dan persediaan minyak di dalam buli-buli? Sebab mereka berpikir jauh ke depan. Siapa tahu mempelai lama datangnya, maka mereka memilih untuk membawa persediaan minyak. Contoh, perumpamaan Yesus tentang 2 orang yang sama-sama membangun rumah. Yang pertama membangun rumah di atas fondasi batu dan yang kedua membangun rumah di atas pasir. Orang yang membangun rumah di atas pasir disebut orang bodoh. Karena ia tidak berpikir panjang, ia hanya mau cepat selesai tanpa mau bersusah payah. Ia tidak siap ketika badai datang melanda rumahnya, akibatnya rumah yang didirikannya roboh. Berbeda dengan orang yang membangun rumahnya di atas fondasi batu. Ia disebut orang bijaksana. Ia rela membayar harga dengan susah payah untuk siap menghadapi badai. Hasilnya, rumahnya tetap kokoh ketika badai menerjang. Orang bijak berpikiran jauh ke depan dan siap menghadapi keadaan apapun juga. Contoh orang yang berpikiran pendek, mereka yang meninggalkan Yesus. Mereka yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Mereka yang melakukan kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga. Mereka yang terus hidup dalam kepahitan dan kekecewaan. Mereka yang putus asa dalam menghadapi pergumulan hidup. Mereka yang memilih bunuh diri untuk menghindari kenyataan hidup. Kedua, orang yang berani berkata tidak terhadap apa yang salah dan berani berkata ya terhadap apa yang benar. Orang bijaksana adalah mereka yang lebih mengutamakan perasaan Tuhan bukan perasaan orang lain, maupun perasaannya sendiri. Contoh, Yusuf lari dari godaan istri Potifar karena ia tidak mau menyakiti perasaan hati Tuhan yang menyertainya. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari walaupun resikonya gua singa, tetapi ia tidak mau menyakiti perasaan hati Tuhan yang ia cintai. Ketiga, orang yang mempunyai perhitungan yang matang. Ini bukanlah masalah tidak mempunyai kasih. Tetapi 5 gadis bijaksana ini mempunyai kalkulasi atau perhitungan bukan menurut standar dunia tapi menurut standar kerajaan surga. Orang bijaksana bisa melihat, menilai serta menghitung setiap keputusan yang akan diambilnya. Contoh, Musa emosi dan marah terhadap bangsa Israel dalam kasus air di Meriba, akibatnya ia tidak masuk tanah perjanjian. Keempat, orang yang menggunakan waktu, tenaga dan uang dengan tepat.
kelima gadis yang bodoh terlambat membelanjakan uangnya untuk membeli minyak, sementara kelima gadis yang bijak telah membelanjakan uangnya dengan tepat. Contoh, Nabi Elia mempersembahkan air 12 buyung di atas Gunung Karmel untuk minta api dan hujan turun dari Tuhan. Kelima, orang yang siap sedia ketika sebuah kesempatan terbuka. Kelima gadis bijaksana ini siap sedia ketika pintu kesempatan terbuka, sementara 5 gadis bodoh tidak siap ketika pintu itu terbuka. Sukses adalah perjumpaan antara kesempatan dan persiapan. Kita harus mencontoh gadis bijaksana, yaitu dalam hal memiliki cadangan. Orang yang bijaksana memiliki cadangan yang besar, sedangkan orang yang tidak bijaksana tidak memiliki cadangan. Tuhanlah sumber dan landasan dari semua cadangan yang bersifat tidak terbatas. Seluruh kuasa ada di tangannya dan menghasilkan produktivitas yang tak terbatas. Penciptaan adalah bukti dari ketakterbatasan Tuhan dalam cadangan. Allah bisa mengeluarkan semuanya ini dari cadangannya tanpa perlu khawatir cadangannya habis. Semua yang dijalankannya terbukti terpelihara dengan baik. Bahkan Allah terus bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja. Hanya Tuhan yang bisa mengubah energi menjadi materi. Manusia hanya bisa mengubah materi menjadi energi. Tidak pernah ada ciptaan apapun yang bisa menghasilkan kuasa untuk mencipta. Manusia bisa mematikan apapun dengan mudah tetapi tidak pernah bisa menghidupkan kembali. Manusia bisa memiliki kekuatan besar untuk memproduksi sesuatu jika dia kembali kepada sumbernya. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah sudah diberi Tuhan kapasitas untuk menggarap sesuatu yang besar. Ketika manusia melepaskan diri dari Tuhan, dia mulai kehilangan kapasitas itu. Orang yang bijaksana adalah orang yang di titik pertama mau kembali kepada sumber kekuatan atau hidupnya. Orang yang kembali kepada sumbernya akan memiliki kelimpahan besar sehingga akan memiliki ketajaman melihat yang sangat besar. Orang yang demikian inilah yang disebut bijaksana. Jadi bijaksana adalah kemampuan memperhitungkan, mempersiapkan, menghadirkan segala sesuatu sehingga kita dalam segala sesuatu dapat mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Perjalanan dunia ini ada di tangan Tuhan. Di manakah kita menempatkan jalur hidup kita? Di jalur keselamatan yang Tuhan rancangkan ataukah tidak? Jadi inti terakhir dari berjaga-jagalah adalah dalam hal bijaksana, yaitu mau mengerti jalur Tuhan, berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita harus punya cadangan yang sangat besar agar memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia ini. Kita dapat siap siaga sampai akhir jika memiliki cadangan besar di belakang kita, yaitu dengan kembali kepada sumbernya. Seberapa kita hidup dalam firman Tuhan akan membuat mata kita memiliki ketajaman untuk melihat semua kemungkinan dan mengambil semua langkah yang berbeda dengan yang diindoktrinasi oleh dunia. Dengan fokus kepada eskatos akan membuat kita memiliki arah yang jelas, akan menghasilkan bijaksana yang tajam. Bijaksana yang tajam akan menghasilkan perhitungan yang bijak sehingga akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab. Berkali-kali disebutkan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah memberi kekayaan kepada umatnya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi. Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12,
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Abraham, Raja Yosafat dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi. Mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam Perjanjian Baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Bukan berarti tidak mungkin, karena semuanya mungkin bagi Allah, namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan sukar. Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal mamon, kata Aram untuk kekayaan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang. Termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang Dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23-24 berkata, "Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain." Juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33 yang berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Penekanan di Perjanjian Baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga.
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat terpenting bagi orang percaya dalam perjanjian baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Surat Yakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di surat Wahyu 18 ayat 16b, yang berbicara tentang kehancuran besar Babel. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi Dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan. Tetapi Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rahasia untuk bisa melakukan ini, menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan Roh Kudus untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani.
Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.